Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Selesai sholat sunnah malam, Sani duduk sejenak di atas lantai samping sajadahnya. Dengan masih bermukena, dia membuka HP untuk melihat isi pesan yang masuk. Dia pun menyempatkan membalas satu persatu pesan tersebut. Sebelum bangkit untuk kembali tidur, tiba-tiba ada pesan masuk dari Ismi, kawan seperjuangannya di Hong Kong yang sudah dianggap seperti saudara sendiri. San, minggu besok kita ketemuan di taman kota ya. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Itulah sederet kalimat yang tertulis di HP. Sani tidak membalas pesan dari kawannya itu, tapi dia memilih untuk menelepon, yang langsung diangkat oleh Ismi. Setelah mengucap salam, Sani menanyakan perihal masalah yang sedang dihadapi. Besok kalau ketemu saja akan aku ceritakan, jawab Ismi. Baiklah, tapi kamu baik-baik saja kan, Is? Sani yang tidak bisa memaksa balik bertanya. Dia pun harus bersabar menunggu esok hari. Sesuai dengan janji, minggu pagi, Sani bertemu dengan Ismi. Walau mereka tinggal di negara yang sama, kesibukan masing-masing menjadikan mereka jarang sekali bertemu. Sedangkan untuk sekedar curhat atau ngobrol, mereka lebih memilih berkomunikasi lewat handphone. Setelah puas bertanya kabar dan bersenda gurau, Sani bertanya tujuan inti sehingga Ismi ingin bertemu dengannya. Apa yang membuat kamu ingin menemuiku, Is? Kawannya itu terdiam sejenak, seakan ada beban yang sedang dipikul. Atau mungkin dia masih bingung dari mana akan mengawali ceritanya. aku akan ngeberi kontrak, San. Ucap Ismi yang membuat Sani terkejut. Jelas kalau itu melanggar kontrak kerja, karena yang dimaksud adalah berhenti bekerja dan tidak bekerja lagi pada majikannya. Berbeda dengan interminate, di mana dia tidak mau bekerja lagi karena alasan yang kuat atas majikannya. Terutama jika majikan merampas hak-haknya, maka dia harus memberikan surat pemberitahuan atau notis. Padahal selama hampir 4 tahun ini, Ismi bekerja tanpa mengeluh apapun. Ada apa sebenarnya, Is? Tanya Sani meluapkan rasa penasarannya. Ismi menghela nafas dalam-dalam, diikuti dengan berkisah. 1 minggu yang lalu, majikan laki-lakinya yang berprofesi sebagai sopir supplier meninggal dunia. Dan 1 hari setelah jasad sang majikan dikremasi, terjadi hal mengerikan di sekitaran rumah. Dimulai dari sikap aneh anjing peliharaan sang majikan.
anjing tersebut selalu menggonggong di setiap jam 8 malam di depan pintu. Lalu masuk ke dalam rumah seperti mengikuti seseorang. Anjing itu juga melompat-lompat menuju kursi pijat. Kursi yang selalu digunakan oleh sang majikan untuk melepas rasa penat saat masih hidup. Dan anjing itu akan duduk di dekat kursi pijat tersebut. Apa yang dilakukan oleh hewan itu sama persis seperti kebiasaan yang dilakukan saat sang majikan masih hidup. Selain hal aneh tersebut, ada lagi hal-hal lain yang membuat Ismi bergidik ketakutan, di mana setiap tengah malam terdengar ada orang mandi. Ismi yang awalnya penasaran mencoba menengok majikan perempuannya, tapi majikannya itu ada di kamarnya. Hal itu sama persis seperti kebiasaan majikan laki-lakinya selama masih hidup, yang selalu mandi saat tengah malam. Terakhir, Ismi berkata kalau dia sering melihat sekelebatan bayangan yang melintas. Bayangan itu selalu muncul hampir di setiap kegiatannya, bahkan di setiap malam selalu mengganggu pikirannya. Hal-hal mistik itulah yang menjadi alasan Ismi akan memutuskan berhenti bekerja pada sang majikan. Kamu sudah cerita sama majikan kamu? Sani bertanya setelah Ismi berhenti bercerita. Ismi menggeleng kepala. Dia merasa tidak tahu tentang bagaimana cara menceritakannya, karena orang-orang di negara ini sama sekali tidak percaya pada hantu. Itulah sebabnya aku ingin minta tolong sama kamu. Temanilah aku untuk membicarakan masalah ini dengan majikanku. Akhirnya, Sani memenuhi ajakan kawannya itu. Mereka akan membicarakan masalah itu minggu depan saat majikannya libur kerja. Hari pun berlalu. Sani datang ke rumah Mam Ruby. Nama majikan Ismi memenuhi janjinya. Mam Ruby merupakan seorang yang ramah, baik juga cantik. Usianya hanya terpaut sekitar 3 tahun saja darinya. Dengan tersenyum ramah, dia mempersilahkan Sani masuk. Yang kemudian disusul Ismi keluar menemuinya. Sani beranikan diri berbicara. Dia menceritakan tentang keinginan Ismi untuk memutus kontrak. Ucapannya itu disambung oleh Ismi yang berkisah tentang ketakutannya selama ini. Kejadian-kejadian aneh yang dialami semenjak majikan laki-laki meninggal dunia membuat Ismi merasa tidak tenang dalam bekerja. Cerita itu diakhiri dengan permintaan maaf dari Ismi. Mam Ruby sejenak memandang foto keluarga di dinding, di mana ada dia dan sang suami yang sama-sama tersenyum. Sepertinya ada sesuatu kenangan tersendiri dari foto tersebut. Sebentar kemudian, dengan suara yang berat, Mam Ruby buka suara. Dia mengatakan kalau bukan hanya Ismi yang merasakan hal aneh di rumah. Semenjak suaminya meninggal, dia juga mengalami hal yang sama. Bahkan saat sedang tertidur, dia merasa ada seseorang yang tidur di sampingnya. Dan Mam Ruby tahu bahwa itu adalah arwah suaminya. Dia berprasangka bahwa arwah suaminya tidak tenang dan mengkhawatirkan Mam Ruby, sehingga arwah itu selalu pulang dan mungkin memang menetap di rumah. Sani dan Ismi menyimak pembicaraan Mam Ruby dengan penuh keheranan. Di otak mereka merasa penasaran dengan maksud kata khawatir yang disampaikan Mam Ruby. Mereka saling diam menunggu sang majikan meneruskan ceritanya. Tanpa ada duka yang sangat diraut wajah Mam Ruby. Dengan senyum getir yang sedikit dipaksakan, Mam Ruby lantas melanjutkan bercerita, menjawab rasa penasaran yang ada di benak Sani maupun Ismi. Dan kali ini sang majikan bercerita tentang masa lalunya.
Mom Ruby adalah anak tunggal dari pernikahan pertama ayahnya. Sang ayah sendiri merupakan pengusaha obat yang sukses di Cina. Namun setelah ibunya meninggal, sang ayah menikah lagi dengan wanita lain. Dan wanita yang dinikahi oleh ayahnya, yaitu Maggie, bukanlah perempuan baik-baik. Ibu tirinya adalah seorang penjudi. Dia menghabiskan harta sang ayahnya untuk berjudi. Sampai suatu hari, ibu tirinya berhutang pada seorang rentenir yang terkenal kejam. Dia merasa tidak sanggup mengembalikan uang kepada rentenir itu. Di tengah pikirannya yang kalut, Bu Maggie bermaksud akan memberikan Mom Ruby sebagai jaminan. Atau lebih jelasnya, Mom Ruby dijual untuk melunasi hutang-hutangnya pada rentenir itu. Mom Ruby yang tahu maksud jahat sang ibu tiri akhirnya memutuskan untuk kabur ke Hong Kong. Di Hong Kong inilah Mom Ruby bertemu dengan Tuan Lee, seorang yang membantunya sejak awal datang ke Hong Kong. Dari pertemuannya tersebut terjalin hubungan asmara di antara mereka. Tuan Lee merasa simpati dan kagum atas Mom Ruby yang punya prinsip kuat. Berulang kali Tuan Lee membujuk agar dia mau pulang kembali. Tapi dengan tegas, Mom Ruby menolak usulan tersebut. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Di Hong Kong, hanya Tuan Lee satu-satunya keluarga yang dimiliki. Dia tidak memiliki siapa-siapa lagi, karena semua keluarganya ada di Cina. Dan Mom Ruby tidak mau kembali ke tanah kelahirannya, sebab dia takut akan terjadi apa-apa. Dia telah menghapus tentang masa lalu, termasuk ayahnya yang tidak mau tahu nasib buruk yang dia alami. Sampai pada akhirnya kejadian tragis itu terjadi. Sang suami yang selama ini menjadi sandaran sekaligus pelindung, juga keluarga satu-satunya di Hong Kong, meninggal dalam kecelakaan maut. Dengan suara berat, Mom Ruby berkata pada Ismi bahwa sepeninggal suaminya, dia tidak punya siapa-siapa. Jika Ismi pergi, maka dia benar-benar akan sendiri. Mungkin bisa mengambil pembantu yang lain, akan tetapi belum tentu bisa seperti Ismi. Mom Ruby sudah menganggap Ismi seperti keluarganya sendiri. Dengan air mata yang meleleh, Mom Ruby memelas agar Ismi bersedia tinggal bersamanya. Sani termasuk Ismi yang mendengar cerita dari Mom Ruby tidak mampu berkata-kata lagi selain meneteskan air mata. Suasana haru menyelimuti hati mereka di siang itu. Lantas Ismi berucap kalau dia meminta waktu untuk berpikir. Pendiriannya yang semula kekeh kini menjadi ragu. Dia merasa ada ketulusan di wajah majikannya. Gemerlap bintang menghiasi lorong langit. Setelah menemui dan mengutarakan keinginannya pada Mom Ruby, justru ada rasa bersalah dalam diri Ismi. Dia menjadi tidak tega meninggalkan majikannya itu, apalagi akhir-akhir ini selalu menyempatkan waktu untuknya. Ismi dianggap menjadi bagian penting dalam kehidupan Mom Ruby, karena Ismi paham dengan kegelisahan yang dia rasakan. Ismi menutup jendela, meninggalkan bintang yang masih berdiam diri di tempatnya. Dia pun langsung merebahkan diri memejamkan matanya, menuju satu alam yang selalu ditemui setiap malamnya. Sejenak kemudian, dia pun terlelap, yang langsung disambut alam mimpi. Dalam mimpi itu, Ismi didatangi Tuan Lee. Tuannya memohon agar dia tidak pergi dari rumah. Dia berharap agar Ismi menemani Mom Ruby yang sedang hamil. Mimpi itu terasa sangat nyata bagi Ismi.
Tuan Li juga mengucap janji kalau Ismi mau menemani istrinya, maka dia akan pulang ke alam arwah dengan tenang. Ismi terbangun dengan pikiran yang sangat kacau. Perkataan Tuan Li terus mengiang di telinganya. Ucapan memohon dalam mimpinya itu seperti menghantui, seolah hanya dirinya saja yang bisa menjadi teman Mam Ruby. Tuhan, berikanlah aku petunjuk-Mu, gumam Ismi. Perlahan, dia kembali memejamkan mata, coba melupakan perkataan Tuan Li yang masih diingatnya. Namun sama sekali, dia tidak bisa tertidur. Ismi keluar kamar untuk menenangkan pikiran. Jantungnya berdetak cepat saat kembali terlihat sosok bayangan melintas. Begitu cepat menghilang dari penglihatan. Sebelum Ismi melangkah, bayangan itu pun muncul lagi, menuju arah yang sama dari sebelumnya. Dia yang merasa penasaran menuju ke arah bayangan tersebut menghilang, dan terlihat Mam Ruby duduk di sana dengan didampingi anjing kesayangan. Mem. Ismi berucap sambil mendekat. Tampak wajah perempuan itu diselumuti duka. Dia meminta agar Ismi agar menemaninya malam itu. Yang ternyata Mam Ruby telah melakukan tes kehamilan dan hasilnya adalah positif. Dia pun merenung mengingat sang suami yang selama menikah dengannya berharap segera diberi momongan. Dan di saat doa itu terkabul, dia telah tiada. Ismi langsung terduduk lemas karena dia lebih dulu tahu kehamilan sang majikan dari tuannya yang datang dalam mimpi. Ucapan itu nyata adanya. Akhirnya, Ismi memutuskan untuk tetap bekerja pada Mam Ruby. Selain karena tidak tega meninggalkan sang majikan, dia juga memiliki tanggungan 2 anak yang ada di Indonesia. Mengingat Ismi ini adalah seorang single parent. Dia bercerai dengan suaminya karena banyak alasan. Selain kerap melakukan kekerasan, mantan suaminya juga seorang pemabuk. Kerap kali tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami. Dari hari ke hari, gangguan masih saja mendatangi Ismi. Meski dia sudah memutuskan tinggal, tapi tampaknya arwah Tuan Li masih berada di sekitar rumah. Atau mungkin arwah itu belum bisa melepaskan Mam Ruby. Dia selalu mencemaskan keberadaan istrinya. Tapi itu hanya pikiran Ismi. Dia pun sudah terbiasa dengan hal mistik yang kerap terjadi di rumah itu. Malam ini, Sani diundang oleh Mam Ruby ke rumahnya untuk makan malam. Dia mempersiapkan menu spesial di momen ulang tahun pernikahannya dengan Tuan Li. Mam Ruby akan selalu setia meski suaminya telah berbeda alam. Dia yakin kalau suaminya masih ada sebagai pelindung dirinya. Dengan perasaan bahagia, Sani datang sendiri ke rumah Mam Ruby. Apalagi sudah cukup lama dia tidak bertemu dengan Ismi. Sekalian saja dia akan menemui kawannya itu, yang kini sudah merasa betah bersama Mam Ruby. Begitu tiba di halaman rumah, dia disambut oleh seorang anak kecil yang lucu, lincah, dan menggemaskan. Gadis kecil itu tepat berusia 2,5 tahun hari ini. Ismi yang sudah menunggu kedatangan Sani langsung menyambut dengan memeluknya. Memang disinilah tempatku, San. Sani hanya terdiam, merasa bersyukur dengan anugerah yang diberikan Tuhan pada kawannya itu. Dia ikut senang melihat Ismi sudah bisa beradaptasi kembali. Setelah itu, mereka merayakan ulang tahun pernikahan walaupun dalam keadaan yang sangat sederhana.
Selintas bayangan itu kembali muncul, ikut berbaur bersama anjing kesayangan. Sementara di raut wajah Mam Ruby mulai tumbuh keceriaan. Bersama anaknya dia terlihat sangat bahagia. Ditambah lagi perlindungan dari suaminya yang dia yakini masih terus memantau, meski tidak berwujud. Di tengah makan malam itu, tiba-tiba sang gadis kecil menuju ke arah kursi pijat. Papa, Papa. Ucapnya. Semua terdiam melihat tingkah sang gadis kecil. Bukan rasa takut lagi yang mereka rasakan sekarang, tapi rasa sedih harus melihat gadis kecil itu tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah. Dan di tengah suasana bahagia bercampur haru itu, Mam Ruby bercerita bahwa penyelidikan atas kematian sang suami sudah terpecahkan. Tuan Lee tidak meninggal karena kecelakaan, tapi karena dibunuh. Dan Bu Maggie, ibu tirinya itu adalah dalang di balik pembunuhan berencana tersebut. Menurut pihak kepolisian, pembunuhan itu dilakukan karena Tuan Lee merahasiakan keberadaan Mam Ruby. Sudah beberapa kali Bu Maggie menemui dan mengancam Tuan Lee, tapi karena Tuan Lee terus bungkam, maka terjadilah pembunuhan itu. Bu Maggie hendak menemui Mam Ruby untuk meminta tanda tangan. Tujuannya adalah untuk pengalihan harta peninggalan ayahnya. Dari bukti-bukti yang didapatkan oleh pihak berwajib, Bu Maggie akhirnya dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Mam Ruby berencana berkunjung ke Cina minggu depan. Dia akan mengunjungi makam orang tuanya, sekaligus menyelesaikan urusan warisan peninggalan sang ayah. Karena Mam Ruby adalah anak satu-satunya. Dan sekarang bagi Mam Ruby, tidak ada orang yang bisa menggantikan posisi Tuan Lee di hatinya. Mereka akan tetap saling mencintai, walau berada di dua alam yang berbeda. Dia bertekad akan merawat anaknya sendirian. Sampai kapanpun, cinta dua alam itu akan dipertahankan. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.